Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Tema pagi ini adalah pesan Tuhan yang naik ke surga kepada gerejanya. Kita memberikan waktu untuk bersaat teduh. Saya mengajak untuk kita berdiri. Panggilan ibadah terambil dari Mazmur 34 ayat 4. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap memelihara segenap ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera, anugerah dan kasih dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Dengan tetap berdiri, kita mau mengungkapkan, menyatakan iman kita dengan menyanyikan suara dentang lonceng berbunyi, diawali dengan solo oleh Nuh. Mulia ia akan kembali, suara dentang lonceng berbunyi. Bangunlah umatnya, hai kau yang menang, kan berjumpa dia di angkasa. Mulia Kristus Tuhan kembali, mulia umat semua memuji. Siap dan berjaga sambut datangnya, Tuhan kan segera kembali. Dari malam gelap ke fajar yang terang, dia akan datang dalam terangnya. Bangunlah umatnya, angkat banjinya, segera kabarkan Injilnya. Bersama-sama. Mulia Kristus Tuhan kembali, mulia umat semua memuji. Siap dan berjaga sambut datangnya, Tuhan kan segera kembali. Mulia. Mulia
dengan tetap berdiri kita menyerahkan ibadah kita di hadapan Tuhan. Tuhan, betapa mulianya Engkau. Kami agungkan dan kami tinggikan. Engkau adalah Tuhan, Juru Selamat kami. Engkau adalah Allah, menjadi sumber kehidupan buat kami. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini. Kami mohon pimpinan Tuhan dan berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudaraku, kita menyadari di dalam setiap kehidupan kita seringkali mendukakan, mengecewakan hati Tuhan, sehingga menimbulkan penyesalan. Ku sesal akan diriku, sebagai ungkapan dengan lagu pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Sesalkan diriku, menentang Tuhan selalu. Acaplah lemah imanku, menolakkan kasih-Mu. Dengan congkak kataku, hanya cinta diriku. Dengan congkakku berkata, hanya cinta diriku. Dengan kasih-Mu yang besar, takutlah si aku. Dengan kasih-Mu yang besar, taklukkanlah si aku. Jadikan aku milik-Mu, untuk masyhurkan nama-Mu. Sandar rahmat kataku, hanya mengasihi-Mu. Sandar rahmat-Mu kataku, hanya mengasihi-Mu. Mari kita akui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kami menyesal pada saat kami melanggar dosa-dosa di hadapan-Mu Tuhan. Kami sadar mendukakan hati-Mu di dalam setiap pelanggaran dan dosa-dosa kami. Tuhan, ampunilah kami dan mohon Engkau menyucikan segala pelanggaran dosa kami. Engkau membersihkan hidup kami dari segala noda dan dosa. Kami memohon Engkau memperbarui hidup kami, sehingga kami dapat memuliakan-Mu. Amin. Setelah kita mendapatkan perdamaian dari Allah kita mendengarkan berita anugerah dari Mazmur 34 ayat yang ke-18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Dan setelah kita mendengar berita anugerah dari Tuhan, kita juga diberikan petunjuk hidup baru untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita yang terambil dari Kisah Para Rasul ayat 1 dan 8 kita membaca bersama-sama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya mengajak berdiri untuk kita meresponi iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Kita membaca bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Allah yang akan disampaikan oleh Pendeta Tikijo. Kita akan menyanyikan lagu Ia akan datang kembali. Beritakan kabar yang baik, umat semua nyanyilah, seperti janji firman-Nya, Ia akan datang kembali. Ia akan datang, Ia akan datang, pada pagi, siang hari, malam atau seketika. Ia akan datang, Ia akan datang. Hari itulah teramat mulia, Ia akan datang kembali. Ia akan datang kembali. Akan datang, Ia akan datang, pada pagi, siang hari, malam atau seketika. Ia akan datang, Ia akan datang. Hari itulah teramat mulia, Ia akan datang kembali. Selamat pagi saudara-saudara. Hari ini kita bersama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan tema hari ini adalah pesan Kristus yang naik ke sorga kepada gerejanya. Firman Tuhan pada hari ini akan kita baca dari Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari
Ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka untuk tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Berbahagialah kita sekalian yang baca firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita, dan melakukannya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama kembali merenungkan firman-Mu tentang Engkau yang terangkat ke sorga, dan kami mau merenungkan tentang pesan-Mu kepada murid-murid pada waktu itu dan mengaplikasikannya kepada kami gereja-Mu pada hari ini. Tuhan, tuntunlah kami dengan kebenaran itu, khususnya untuk kami semua jemaat GKA Immanuel Malang, supaya oleh kebenaran firman ini kami boleh mengarahkan diri kami sendiri, boleh mendengar tuntunan-Mu, sehingga kami boleh berjalan di dalam kebenaran-Mu. Pimpinlah kami ya Tuhan, tolonglah hamba-Mu, supaya dalam segala keterbatasan dan kekurangan, boleh Engkau pakai untuk menyampaikan pesan-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mohon tuntunan. Amin. Saudara-saudara sekalian, kalau pagi hari ini kita keluar ya lalu menatap ke langit, apakah yang ada dalam benak kita? Saudara-saudara sekalian, waktu saya tadi berangkat ke gereja, saya melihat ke langit, sesuatu yang muncul dalam hati saya. Tuhan, langit itu biru. Langit itu kosong. Tuhan tidak ada lagi di antara kita. Tuhan tidak lagi nyata di dunia ini. Kita tidak lagi mendengar suaranya. Kita tidak mendengar lagi derap langkah-langkahnya. Kita tidak bisa merasakan lagi jamahan tangannya yang lembut. Kadang-kadang kepikir dalam diri saya ya, seandainya Tuhan itu tidak pergi. Seandainya Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Seandainya dengan kuasa kebangkitannya itu dia menyertai kita. Bahkan di tengah pandemi ini. Oh saudara-saudara, bukankah itu akan membuat kita beroleh kekuatan pertolongan, bukan? Saudara-saudara sekalian, kira-kira itulah juga yang dirasakan oleh murid-murid ketika Tuhan terangkat ke sorga. Murid-murid itu kehilangan sekali. Barangkali mereka sedih setelah harapan mereka yang begitu besar ketika mereka menemukan Kristus yang bangkit itu. Tapi masalahnya kenapa kemudian dia pergi lagi? Saudara-saudara, kalau kita membayangkan keadaan di Yerusalem ya saudara-saudara, saya percaya pada hari-hari itu murid-murid yang tersebar, sudah terpencar-pencar itu mulai berkumpul lagi.
Di dalam ayat yang ketiga dari firman Tuhan yang kita baca tadi, dikatakan bahwa Yesus menyatakan dirinya bahwa dia hidup. Dengan banyak tanda ia membuktikan dirinya dia hidup. Selama 40 hari dia menunjukkan diri kepada murid-murid semua. Dan bahkan Paulus itu mencatat ya, Paulus itu hidup juga pada zamannya Tuhan Yesus ya. Dan dia mencatat dalam 1 Korintus 15 itu, bagaimana Paulus mengatakan Kristus itu menyatakan diri dengan banyak orang ya. Bahkan dia pernah menyatakan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Itu catatan Paulus ya. Dan kemudian paling akhir dia menyatakan diri kepadaku. Dia menyatakan kuasanya yang hebat, kuasa kebangkitan. Itu sebabnya pada ayat yang ke-6 murid-murid itu bertanya, Tuhan, maukah engkau pada saat ini, pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Saudara-saudara sekalian, murid-murid berharap Tuhan akan menunjukkan kuasanya, mengalahkan orang Romawi dan membangun kerajaan Israel. Tetapi Tuhan Yesus menjawab mereka di ayat yang ke-7 itu, bukan? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Artinya Tuhan mau bilang, itu bukan urusanmu. Kamu tidak perlu tahu kapan aku akan mendirikan kembali kerajaan Allah itu. Tetapi, nah dikatakan tetapi ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Itulah urusanmu, kata Tuhan Yesus. Itulah urusan murid-murid itu. Kamu harus menjadi saksiku. Itulah juga urusan kita, gereja Tuhan hari ini, saudara-saudara. Ketika Tuhan sudah tidak bersama-sama dengan kita, dia sudah naik ke surga. Sementara dia akan datang kembali, urusan kita adalah kita harus menjadi saksinya. Saudara-saudara sekalian, sungguh saya berdoa kita semua GKA Immanuel Malang ini menyadari kebenaran ini. Di dunia ini kita berada saat ini bersama-sama untuk menjadi saksi Tuhan. Bukan sekedar beribadah, bukan sekedar menyembah Dia, tetapi sungguhnya kita harus menjadi saksinya. Dan Tuhan berkata, Roh Kudus akan turun ke atas kamu dan kamu akan menerima kuasa. Karena itu Dia berpesan pada murid-muridnya untuk menantikan Roh Kudus. Nantikanlah Roh Kudus dan kamu akan menjadi saksiku kalau Dia turun ke atas kamu. Saudara-saudara sekalian, dari pesan Tuhan Yesus ini, saya ingin mengajak saudara-saudara merenungkan keadaan kita hari ini. Apakah kita ini sudah menjadi saksi Tuhan dalam hidup kita? Saksi yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tanpa kehadiran Roh itu, saudara-saudara, kita tidak mungkin menjadi saksi Tuhan sementara kita menantikan kedatangannya yang kedua kali. Kita perlu pertolongan Roh Kudus, kita perlu tuntunan Roh Kudus, kita perlu menantikan Roh Kudus. Itulah yang juga saya rindukan, saudara-saudara, dalam kehidupan semua kita orang percaya, dalam kehidupan gereja Tuhan. Kenapa kita harus menantikan Roh Kudus? Kita memerlukan Roh Kudus untuk menjadi saksi Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, sebab sebagai seorang saksi, kita harus mempunyai Kristus yang kita saksikan itu. Kristus yang harus hidup di dalam hidup kita. Saudara-saudara sekalian, Kristus merencanakan hal itu. Dia tahu, saudara-saudara, kesulitan yang akan dihadapi oleh gereja, oleh murid-muridnya. Ia tahu bahwa murid-muridnya akan menghadapi pergumulan dan aniaya, dan akan menghadapi tantangan ketika dia sudah naik ke sorga di dalam pemberitaan Injil itu. Dia tahu harapan mereka supaya dia menyertai mereka dengan kuasa, dengan membangun kerajaan yang nyata. Tetapi saudara-saudara, Yesus Kristus lebih tahu
apa yang sesungguhnya terbaik untuk murid-muridnya dan untuk kita. Yaitu apa? Dia pergi ke sorga. Dia naik ke sorga. Kenapa? Supaya Roh Kudus turun. Dalam Yohanes 16 ayat 7 firman Tuhan berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara-saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, maka Roh Kudus turun. Dan itulah yang kemudian menyertai murid-murid untuk memberitakan Injil. Roh Kudus itulah yang sesungguhnya menjadi pernyataan akan penyertaan Kristus bagi gerejanya ketika dia berkata, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Saudara-saudara sekalian, benarlah itu. Kita bersyukur karena hari ini kita mengingat kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sebab itulah sesungguhnya yang terbaik untuk kita. Supaya ketika Roh Kudus turun, Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Ada seorang bapak gereja namanya Agustinus, ya, Santo Agustinus. Dia berkata begini dalam buku yang ditulisnya. Tuhan, kami sedih karena Engkau pergi. Tetapi betapa terkejutnya kami ketika kami berbalik, Engkau sudah ada di dalam hati. Saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus yang pergi itu sesungguhnya hadir dalam hidup kita, di dalam hati kita, di dalam hati orang percaya untuk menyertai sampai selama-lamanya. Karena itu saudara-saudara, hari ini mari saya mengajak saudara berhenti sejenak. Mari merenungkan, adakah Kristus di dalam hatiku? Sebab tidak mungkin kita bisa menjadi saksi Kristus jikalau kita tidak menerima Dia di dalam hati kita, menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita akan menjadi saksinya, kita akan punya Roh Kudus itu jikalau Kristus Yesus itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita menerimanya di dalam hati kita. Dan itulah yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, terimalah Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Di dalam Dialah engkau akan beroleh penyertaan yang abadi, yang kekal oleh Roh Kudus itu sampai kepada surga yang mulia. Yang kedua, saudara-saudara, kenapa kok kita memerlukan Roh Kudus dan menantikan Roh Kudus sebagai seorang saksi? Sebab sebagai seorang saksi, kita harus mampu menghidupkan kebenaran yang kita saksikan. Menghidupkan bukan cuma ajaran Yesus, tetapi hidup Yesus di dalam hidup kita. Saudara-saudara, gereja tidak cukup hanya sekedar sudah mendengar dan mengerti dan mampu dengan jelas menceritakan Injil, lalu siap untuk pergi diutus menjadi saksi Kristus. Tidak cukup. Kenapa? Sebab dia memerlukan kuasa supaya apa yang diberitakannya itu menjadi nyata. Saudara-saudara sekalian, kuasa Injil itulah yang kita perlukan. Itulah kuasa hidup baru, kuasa yang mengubahkan. Sesungguhnya siapa yang di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kuasa itulah yang membuat perubahan hidup. Kuasa itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, hal kerajaan sorga itu seperti ragi yang kemudian menghamiri seluruh adonan, mengubah tepung itu menjadi adonan roti. Saudara-saudara sekalian, Roh Kuduslah yang melakukannya. Kesaksian itu bukan cuma dikatakan di mulut saudara-saudara,
tetapi kesaksian itu dinyatakan di dalam hidup. Dan itulah sebabnya kita memerlukan Roh Kudus. Ada seorang bernama H.M. Stanley. Dia seorang wartawan dari New York Herald yang suatu kali diutus untuk mencari David Livingstone di hutan di Afrika, sebab dia mau membuat berita tentang orang ini. Diceritakan ketika ia menemukan Livingstone di jantung Afrika, dan selama kurang lebih 1 bulan merawat dia, karena Livingstone waktu sedang sakit dan hampir mati, sehingga dia perlu merawat dia sampai sembuh. Dan kemudian dia bergaul dengan Livingstone. Dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Dikatakan ketika dia pulang ke Amerika dan dia bersaksi, dia seorang ateis, saudara-saudara, dia berkata begini, "Jika aku tinggal lebih lama lagi dengan dia, aku akan bergabung menjadi orang Kristen. Sekalipun Livingstone itu tidak pernah berbicara kepadaku tentang hal itu, tentang kekristenan itu sama sekali," katanya. Dia melihat hidup orang yang diubahkan oleh Kristus. Dia melihat hidup utusan Injil ini. Saudara-saudara, dalam cerita selanjutnya, kemudian dia mendengar Livingstone setahun kemudian meninggal di Afrika. Tulangnya dibawa ke Westminster Abbey dan dimakamkan di Inggris. Stanley itu ketika mendengar kabar itu, dia meletakkan jabatannya sebagai wartawan senior. Dia mengambil Alkitab yang dia bawa dari Livingstone dan dia pergi ke Afrika. Dia bertobat dan dia meneruskan pekerjaan Livingstone, memberitakan Injil. Dan dia berkata, di Afrika saya bertemu dengan jejak-jejak hidup seorang yang hidupnya itu menyerupai Kristus. Saudara-saudara, itulah saksi yang hidupnya itu menyatakan jejak Injil. Saudara-saudara sekalian, mari kita berhenti sejenak sekarang ini merenungkan. Sudahkah saya mempunyai hidup yang mempunyai kuasa Allah itu? Kuasa yang mengubahkan hidup saya, kuasa yang memampukan saya untuk menjadi saksinya. Mari saudara-saudara, kalau saudara sedang bergumul dengan kelemahan-kelemahan tabiat kita bergumul dengan kesukaran-kesukaran, kebiasaan-kebiasaan kita. Kita tahu kelemahan-kelemahan itu. Mari kita berdoa pada Tuhan. Tuhan, hadirlah dalam hidupku. Roh Kudus, masuklah dalam hidupku. Berikanlah hidup yang baru. Dan biarlah hidupku ini boleh menyaksikan kebaikan kepada sesamaku. Tentu saudara, kita masih jatuh bangun. Apakah orang yang sudah diubahkan itu jadi sempurna? Tidak, saudara-saudara. Kita masih hidup dalam darah dan daging. Kita punya kelemahan-kelemahan. Tetapi yang membedakan adalah jikalau Roh Kudus turun di dalam hatimu, engkau akan menjadi seperti Kristus. Yaitu apa? Engkau akan jadi orang yang rendah hati dan lemah lembut. Seperti Tuhan Yesus katakan, belajarlah kepadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Ada hati yang rendah, ada kelemah lembutan, ada keinginan untuk belajar, ada kerelaan untuk berubah, ditegur, ada kerelaan untuk meminta maaf. Hidup yang menjadi mulia, yang serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, maukah engkau menjadi saksinya? Mohonlah Roh Kudus menolong. Dia akan menuntun dan menguatkan saudara dan saya. Yang terakhir, saudara-saudara, sebagai seorang saksi kita memerlukan Roh Kudus, sebab di dalam bersaksi itu kita menemukan banyak halangan, aniaya, kesukaran, masalah yang menuntut kita untuk setia. Sebagai seorang saksi, kita harus mempunyai kekuatan untuk setia pada kebenaran yang kita beritakan itu. Kata saksi itu mempunyai akar yang sama dengan martir, yaitu martus. Ya, martir itu adalah orang yang mati bagi Tuhan. Ya, orang yang mati bagi Tuhan itu martir. Jadi siapa seorang saksi itu? Seorang saksi adalah seorang yang siap menjadi martir.
siap setia sampai mati demi kebenaran iman dalam Kristus Yesus. Siap menanggung segala sesuatu dan siap membayar berapapun harganya supaya saya hidup memuliakan Kristus. Saudara-saudara, menjadi orang Kristen itu tidak pernah mudah, ya. Dan yang paling sulit itu adalah berserah dan taat pada kehendak Allah. Sebab kita punya kehendak sendiri, saudara-saudara. Tetapi kita harus taat dan setia pada kehendak Allah. Itu yang paling berat. Nah, celakanya saudara-saudara, itulah sesungguhnya esensi pemuritan. Kalau kita mau menjadi murid Kristus, apa yang dikehendaki Tuhan? Yaitu kita harus taat. Tuhan Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, lalu mengikut aku. Apa itu menyangkal diri, memikul salib? Saudara-saudara, itu adalah ketaatan kepada kehendak Tuhan. Seperti yang Tuhan nyatakan di Getsemani ketika ia akan disalibkan. Dia berdoa bukan? Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Itu kehendakku. Tetapi bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Tuhan menjalani jalan salib. Siapa yang mau mengikuti Yesus menjadi saksinya, dia harus menjalani jalan salib yang seperti itu juga. Saudara-saudara sekalian, kita akan diperhadapkan sebagai orang-orang Kristen dalam pekerjaan-pekerjaan yang sulit. Kita tidak akan mengalami pekerjaan lebih gampang dari orang tidak Kristen kok, saudara. Kita mengalami pekerjaan yang sulit dengan gaji yang kecil, dengan risiko yang besar. Sanggupkah kita menghadapinya? Sanggupkah kita melakukannya demi ketaatan kepada Allah? Kuatkah kita tidak korupsi ketika godaan-godaan itu datang? Saudara-saudara sekalian, kita akan diberhadapkan dengan keadaan rumah tangga yang rumit. Tidak berarti orang Kristen itu tidak ada masalah di rumah tangganya, saudara-saudara. Ada kesukaran dalam hubungan suami, istri, orang tua dan anak. Ada kesulitan-kesulitan yang kadang-kadang kita merasa tidak ada jalan keluar. Hati kita menjadi hancur, kita putus asa. Sanggupkah kita dalam keadaan seperti itu? Kita tetap memandang kepada Tuhan Yesus dan menjalaninya bersama dengan Dia. Ketika istri, ketika suami kita tidak seperti yang kita harapkan, ketika keadaan menjadi sulit, kita jadi putus asa. Barangkali kita akan mengambil jalan pintas, cerai saja misalnya begitu. Sanggupkah kita tetap memandang Tuhan dan berdoa mohon pertolongan Roh Kudus? Ketika saudara menghadapi keadaan hidup yang menekan, saudara mengalami pekerjaan yang ditekan oleh bos saudara, ketika kita menghadapi sakit penyakit yang parah, beberapa orang yang saya kenal dan kita kasih saudara-saudara beberapa waktu ini meninggal karena COVID. Hati saya kadang-kadang hancur. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan kalau saya mendengar mereka itu tetap setia kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, hal-hal yang mengancam jiwa. Ada penyakit-penyakit kanker misalnya, yang membuat kita seperti kehilangan pengharapan. Waktu kita menghadapi semua itu, sanggupkah kita tetap memandang Tuhan dan berkata, saya akan menyaksikan kasih-Nya, kemuliaannya apapun keadaan ini. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang menyakiti kita secara luar biasa, mengkhianati kita, memfitnah kita, dan kita ini sepertinya sudah mau memukul dia, meludahi dia. Saya mau bunuh orang itu. Sanggupkah kita mendengar suara Tuhan yang berkata, ampunilah musuhmu? Saudara-saudara, tidak mudah bukan? Tidak mudah, saudara-saudara. Itulah sebabnya kita memerlukan Roh Kudus. Tanpa pertolongan Dia yang adalah yang ilahi itu di dalam hidup kita, kita tidak akan mampu melewatinya. Karena itu mari kita sejenak berdoa.
Mohon Roh Kudus menolong kita supaya melewati semua kesukaran itu kita diberi hati yang setia, hati yang taat, hati yang memandang kepada Tuhan. Dan dengan begitulah kita melangkah dalam tuntunan firman-Nya, tuntunan kebenarannya dan nasihatnya. Dan kita boleh menjadi saksinya. Saudara-saudara sekalian, suatu hari semua kesukaran di dunia itu akan kita lewati kok. Suatu hari kita akan selesai dan kita akan pulang ke surga. Saudara-saudara, berbahagialah orang yang oleh pertolongan Roh Kudus setia. Pada waktu itu, waktu kita pulang ke surga, kita akan mendapati sesungguhnya tersedia upah bagi mereka yang berjalan dalam kebenaran yang Tuhan karuniakan di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai hari ini langit di luar itu tetap kosong. Kalau nanti setelah ibadah ini saudara keluar dan melihat langit yang cerah, atau sebentar sore atau malam melihat langit yang gelap penuh bintang-bintang, saudara kita akan melihat Kristus tidak ada di sana. Nah, pertanyaannya pagi hari ini adalah, sudahkah Dia ada di hati? Bukan di langit, tetapi di hati. Bukan di luar sana, tetapi di dalam hatimu dan hatiku. Kepada para murid yang memandang langit dengan hati yang kosong itu, malaikat Tuhan berfirman, "Hai orang-orang Galilea, mengapa engkau berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama dengan yang kamu lihat ketika Ia terangkat ke sorga." Tuhan akan datang kembali, saudara-saudara, dan Dia akan datang kembali dalam kemuliaan, disertai malaikat-malaikatnya di dalam awan-awan di angkasa. Saudara, pada waktu itu bisa kapan-kapan, itu bisa pagi hari, bisa malam hari, bisa siang hari, bisa segera. Mungkin waktu nanti kita keluar, Tuhan datang kembali. Mungkin pada waktu itu, didapatikah kita sebagai saksi yang setia? Didapatikah kita sedang berjalan di dalam tuntunannya? Didapatikah kita sedang hidup bersama-sama dengan Dia, dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita? Saudara, dengarkanlah pesan Tuhan ini. Nantikanlah Roh Kudus, dan jadilah kamu saksiku kalau Roh itu turun ke atas kamu. Tanggal 23 Mei 2021, 10 hari lagi, kita akan memperingati Hari Raya Pentakosta, Hari Raya turunnya Roh Kudus. Saya berdoa saudara-saudara, dan saya mengajak semua saudara yang bersama-sama beribadah pada pagi hari ini, 10 hari ini, mari kita menenangkan diri. Mari kita berdoa pada Tuhan. Mari kita memeriksa hati kita. Mari kita mohon doakan Gereja GK Immanuel Malang. Mohon Tuhan Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Supaya saya di dalam semua pergumulan saya boleh menjadi saksi-Mu. Supaya GKI Immanuel, gereja di mana Tuhan menempatkan kita bersama beribadah, dipenuhi Roh Kudus dan boleh menjadi saksi-Mu. Dan saudara-saudara, kiranya pada waktu Tuhan datang kembali, kita didapati sedang menyaksikan kasih-Nya, kebaikan-Nya, keselamatannya bagi orang-orang di rumah kita, bagi kota Malang, bagi Indonesia, bagi dunia ini. Di tengah-tengah masa yang sulit, masa COVID-19 ini, kita terus menjadi terang Tuhan yang bawa harapan dan keselamatan bagi semua orang. Terpujilah nama Tuhan.
Mari kita merenungkan kebenaran pesan ini, saudara. Mari kita berjalan melakukan pesan ini. Dengan pertolongan Roh Kudus. Tunggulah Roh Kudus dan jadilah saksiku. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama-sama. Setiap kali kami merayakan kenaikan Tuhan, kami diingatkan bahwa Engkau pergi untuk kembali. Sementara kami menunggu Engkau, Engkau mengajar kami, Engkau memerintahkan kami untuk menjadi saksi-Mu dengan pertolongan Roh Kudus. Ya Tuhan, tuntunlah kami, supaya kami bukan hanya menjadi orang-orang yang mendengarkan pesan itu, tapi kami melangkah melakukan pesan itu. Dan kiranya Roh Kudus yang akan menguatkan kami, menopang kami, menyertai kami. Kami menyerahkan untuk semua saudara-saudara dalam pergumulan-pergumulan. Kami mengaku Tuhan, seringkali dalam pergumulan-pergumulan kami lupa akan kewajiban untuk menjadi saksi-Mu ini. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami sekali lagi menyerahkan seluruh hidup kami, pergumulan kami kepadamu, apapun yang sedang kami hadapi hari ini. Dan berikanlah kami keberanian Tuhan, untuk menghadapinya bersama denganmu, menyaksikan kebenaran dan kasih-Mu. Terpujilah nama Tuhan, berkati semua saudara-saudara, tuntunlah kami semua di jalan yang benar. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Tikijo. Biarlah kita terus hidup di dalam firman Tuhan. Dan saatnya kita ungkapkan rasa syukur dan terima kasih untuk berkat-berkat dan kebaikan Tuhan dengan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening gereja, atau Bapak Ibu Saudara-saudara dapat mengumpulkan dan di awal bulan dapat diberikan ke majelis gereja atau ke gereja. Mari kita menyanyikan lagu Kusuka Mengabarkan. Kusuka mengabarkan tentang hal di surga, tentang kasih Tuhanku yang mati bagiku. Kusuka mengabarkan tentang kuasa Injil, selamatkan kaum berdosa
Mari kita tundukkan kepala, kita menyerahkan persembahan kita, dan kemudian kita masuk juga mendoakan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami membawa persembahan kepada Tuhan. Berkatilah persembahan kami dan mampukanlah kami untuk dapat memberikan yang terbaik untuk-Mu. Terima kasih untuk segala kasih, berkat, dan kebaikan-kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami juga berdoa, membawa doa syafaat kami. Yang pertama, mendoakan pemerintahan Indonesia yang saat ini mengatasi pandemi COVID-19 dengan program vaksinasi ke semua warga. Biarlah ini semuanya berjalan dengan baik dan lancar, dan pandemi COVID-19 dapat berlalu. Kami juga berdoa untuk keadaan Idul Fitri yang saat ini sedang dirayakan oleh bangsa Indonesia. Tuhan memberikan keamanan, juga memberikan kesadaran bagi semua warga untuk memperhatikan protokol kesehatan karena penyebaran COVID-19 ini masih melonjak tinggi. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja dapat melakukan penginjilan dan misi, sehingga banyak umat yang percaya kepada Tuhan, banyak orang yang diselamatkan dan hidup di dalam Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat GKA Immanuel yang lemah tubuhnya dan yang sakit, ataupun yang di dalam menghadapi kesusahan, kesulitan ekonomi, ataupun susah di dalam keluarga, di dalam relasi, di dalam memimpin ataupun mendidik anak-anak. Tuhan tolong untuk yang lemah tubuh, yang sakit. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, baik secara tubuh, baik juga secara rohani. Kau pulihkan juga di dalam ekonomi anak-anak Tuhan, di dalam keluarga, di dalam pekerjaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Saya mengajak untuk berdiri, kita menyanyikan lagu Doxologi. Berkat disampaikan oleh Pendeta Cikico. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pimpinan dan tuntunan dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, supaya hidupmu dengan dipenuhi Roh Kudus menjadi berkat bagi banyak orang, memuliakan nama Tuhan, dan beroleh sukacita di dalam mengikut Dia sampai kita semua pulang ke rumah yang kekal. Amin. 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 Amin.
Silakan duduk, saat teduh kebaktian selesai, Tuhan memberkati. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita bersyukur karena kita boleh memiliki sukacita dan kepastian karena Tuhan Yesus adalah Allah dan Dia menunjukkannya ketika Dia kembali ke surga. Kiranya ini boleh semakin meneguhkan setiap kita di dalam kehidupan menjalani diri sebagai murid Kristus. Beberapa pengumuman yang perlu diingatkan kepada kita, yaitu pada hari Sabtu nanti ada doa pagi, mari kita boleh bersama-sama mengikutinya. Demikian juga sorenya ada komunitas pemuda remaja. Jam 5 sore melalui Zoom meeting gereja. Hari Minggu kembali kita boleh beribadah bersama-sama. Demikian juga jam 8:30 ada ibadah anak. Dan sore ada komunitas tunas remaja dan komunitas remaja. Demikian pengumuman hari ini. Tuhan memberkati kita.